tunggu sampai kering. Ya. Jadi caranya sama ya Bu, cuman isinya sama, peralatannya berbeda. Caranya berbeda ya. Nah misalnya kalau sekarang kalau semua suruh pakai arang bikin kerak telur, nggak pada bikin ya, beli aja ya. Ya, kebetulan sekarang kan agak susah nyari arang nih Bu ya. Ya sekali-sekali kan bikin di rumah, kalau kepingin nggak usah keluar rumah kan. Pakai kompor gas sudah bisa ya. Iya. Saya pecahin dulu ini Telurnya ya. telurnya. Maksudnya saya pecahin ini, yaitu supaya ketahuan telurnya itu bagus apa enggak. Iya. Jangan kan dipecahkan gitu, telurnya busuk nanti ya. Campur lada. Nah, ini saya. Wah, cepat kering ya. Ini sambil saya. Atasnya kita balur sama telur putih dan kuningnya dikasih lada sedikit. Saya aduk ini ya. Jadi buat ibu-ibu yang nggak punya areng, nggak punya tempat pembakaran aglo, dengan kompor gas bisa begitu Bu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi wajannya yang kecil aja kalau gitu Bu ya. Itu satu porsi satu. Betul satu sendok ketannya gitu ya. Iya, satu sendok ketan, satu telur. Ini kan telur. Bisa juga telur telur bebek boleh? Telur bebek bisa, terserah selera aja ya. Selera ya. Kalau mau telur bebek, biasanya telur bebek lebih kaku. Lebih kaku ya lebih. Tuh ya. Nah kebetulan ini wajannya nggak lengket gitu ya Bu ya. Iya, karena pakai wajan yang anti lengket gitu ya. Wah, ada kerak telur dari Betawi, ada kemajuan nih. Iya, Po, ada peningkatan. Iya, Bang. Mau beli begini yang wajan begini? Boleh. Tuh, itu dibalik begitu tuh, Po. Tuh, bisa juga tuh. Nah, kelihatannya dasar alasnya ini agak sedikit lebih halus gitu, Bu ya. Kenapa? Memang licin ya. Coba ini dipiring-piring. Nah, ini udah tekan gitu. Itu udah mateng ini ya. Kemudian coba dimatikan. Ini baru saya kasih ininya, bumbunya. Bumbu serundengnya. Biasanya kan dimakan dengan serundeng sama udang rebon ya. Nah gini. Terus paling atas adalah bawang goreng. Cepat juga ya Bu ya. Dah jadi telur dadar bentuknya. Kita lipat boleh Bu ya? Boleh, kalau mau dilipat sih boleh juga ya nanti. Supaya gampang makannya mungkin ya. Bisa dipegang gitu ya makannya. Jadi lebih cepat Ibu ya dengan peralatan. Dan peralatannya bersih. Iya. Dibanding yang tradisional. Putih ya, kemiri kira-kira 6, 5, kemudian 5 kemiri, 1 sendok ketumbar, 1 sendok ketumbar, 1 batang kayu manis, 1 iris jahe, lengkuas ini. Nah di sini Bu ada salam serai. Ya ini kan lengkuasnya nggak dihalusin nggak nih yang nggak usah dikeprek. Jadi ini dikeprek, ini juga 3 salam, ya, kemudian lada. Ini nanti lada dihalusin ya. Ini udah dihalusin dari ini. Nanti dihidangkannya dengan daun bawang dan bawang goreng. Berikut emping. Nah sekarang saya mau numis Busri yang motongin itu ya. Ini ditumis dengan minyak margarin atau minyak samin ya. Kalau nggak ada ya margarin aja. Kemudian juga pakai santan ya. Santannya kita hidupin? Ada itu santannya sudah. Ya hidupin. Sudah. Biasanya ini memang kalau soto Betawi memang jeroan ya. Iya. Nggak bisa yang lain. Kalau soto Betawi itu pakai ayam bisa nggak, daging ayam bisa. Kalau yang nggak makan jeroan. Saya rasa bisa Bu. Saya rasa bisa. Cuman kalau ayam lebih cepat masaknya, tapi rasanya tentu beda Bu. Oh ya. Ya iso sama jarit gitu ya. Hati gitu ya. Itu apa tuh? Paru. Oh paru. Paru itu apa sih? Paru ya. Ini ya, ditumis. Bumbu
Bu, apa ini Bu? Ini bumbu tadi itu yang disebutkan tadi. Oh ya, yang sudah tadi itu Dihalusin. Dihalusin, sekarang dicampur dengan minyak samin ya. Minyak samin lebih dulu. Dimasukkan ini bumbu yang ini juga untuk memberi aroma khas ya dari sotonya. Bumbu Daun serai tuh ya Bu ya. memang lengkap sekali rempah-rempah untuk makanan tradisional ini ya. Inilah yang membuat masakan itu sedap dari segi aroma maupun segi rasa. Loh, baunya aja sudah menarik selera. Apalagi rasanya. Wah, bukan Mas. Memang Betawi ini macam-macam Bu. Ada asinannya juga. Nah, itu yang asinan. Ya. Nah, itu kan juga sayur ya. Sayur mentah-mentah semua tuh. Oh iya, itu yang sehat itu ya. Nah, ini juga kita. Ini airnya air rebusan jeroan. Tadi air rebusan Jeroan. Air rebusan jeroan tadi Oh, jadi jangan dimanfaatkan dibuang. lagi. Tapi sebetulnya kalau gimana kalau mau lebih gurih lagi, kalau airnya ini air daging gitu mungkin lebih gurih ya, karena sari jeroan dengan sari daging lebih enak sari daging ya. Iya. Dan mungkin ditambah lagi dengan dagingnya akan lebih sedap lagi ya. Nah sekarang santannya saya kira harus dimasukkan juga ini. Wah, ya. Waduh, Bukan main komplit ini. kalorinya tinggi. Wah, ini ya. Ini kayu manisnya Bu. Kayu manisnya dimasukkan juga. Ya. Pakai ketupat boleh biasanya. Dimakannya biasanya dengan nasi ya. Cuma dengan nasi Dengan aja Bu. nasi, Kalau dengan lebaran? sambal. Sambal, emping, Sambal. kecap, Dibuat dari apa sambelnya? Dari cabai rawit tuh yang warna merah Bu. Direbus, kasih garam lalu digiling. ada kemirinya enggak? Oh enggak Bu, cabai rawit aja di sini. Oh, kalau soto dari Jawa Timur pakai kemiri, ya. Soto dari Surabaya pakai kemiri. Nah, ini tunggu sampai mendidih. Mendidih. Dia mendidih selesai dong Bu ya. Tapi macam-macam soto ya sebetulnya tuh ada lagi. Tapi yang dari kambing itu, tapi mereka menyebutkan Sop bukan kambing. bukan kambing. soto ya. Bukan sop. Ya sebetulnya soto ini banyak sekali loh. Nah, kalau sop itu pakai susu dia Bu. Susu sapi. Oh, kalau sop kaki pakai susu. Pakai susu. Yang August pernah lihat gitu ya. Ya, Supaya rasanya agak itu dia. lebih gurih. Lebih gurih mungkin. Lebih tambah lagi nilai gizinya ya, ada Iya. susunya ya. Pakai susu dia, susu sapi. Tapi kadang-kadang orang yang nggak biasa, pertama-tama mungkin agak aneh ya, Bu, ya. Rasanya kok berat sekali gitu ya. Memang soto tuh di seluruh Nusantara atau kita itu banyak sekali jenisnya. Ada Iya, soto beraneka Betawi, ragam soto ya. Banjar, soto Madura, Soto sulung. soto Makassar. Iya. Wah, itu macam-macam mereka bumbunya itu berbeda-beda. Iya. Tergantung dari daerah masing-masing, Ya. selera daerah masing-masing. Nah, kayaknya Sudah mulai agak matang. jadi Aduh. tadi udah disiapin sama Bu. Laksa tahu nggak, Pok? Tahu Bang. Itu sebelah mana tuh? Itu dari mana itu? Laksa. Laksa yang warnanya kuning itu suka pakai ketupat kan Bang? Oh gitu ya. Ini Jatinegara ya, bukan? Di Manggarai juga Ya, banyak Bang. benar, Tanah Abang benar. juga banyak Bang. Benar laksa ya. Laksa tuh dari daerah masing-masing ada loh. Ada juga ya? Iya. Dari Rio ada. Oh, iya, iya. Laksa dari Laksa. Rio. Di sana malah dari Sumatera itu malah ikan. Laksanya kalau di Jawa Barat itu ayam. Toge laksanya, ya. Toge ya. Toge. Toge. Kalau toge mah ini Bang, toge goreng dong. Kita toge goreng juga Betawi. Enggak. Iya. Itunya sayurannya Ya begitu. udah. Saya kira udah mateng ini. Udah matang. Oh dipisah gitu ya Bu ya. Ya. Bukan jeroannya dicemplungin ke sini ya. Jadi dipisah ya. Ya. Terus ditaburi daun bawang. daun bawang sama bawang goreng ya. Iya. Ini sedikit kecap.
kasih kecap sedikit. Iya. Bisa dikasih cuka bagi yang ini, bagi yang suka sedikit aja untuk menambah rasa. Kecap Sedikit cuka. Cukanya ini asam sekali loh ini. Pakai cuka juga ya? Tergantung selera, yang nggak suka nggak dipakein juga nggak apa-apa. Nggak usah deh, nanti asam sekali. Kalau mau pakai tabur emping, Bu. Terus terakhir dikasih emping. Inilah soto Betawi, ya, dimakan dengan sambal dan nasi, ya. Yang hangat-hangat. Jadi dan buat selamatkan ntar malam. Enaknya mau dimakan panas. Si panas-panas ya. Ya. Masak apa? Masakan hari ini dari Tapanuli. Dari Tamaduni. Ya, masakan namanya arsik. Oh, maksudnya disinkronkan dengan tadi tebakan yang tepat. Betul, Namanya masak Mas. apa? Arsik, Mas. Arsik. Ah, ini bahannya apa saja? Bahan-bahannya ada 1 ekor ikan mas, bumbu-bumbunya, cabai merah yang sudah dituang bumbunya, kemiri, kunyit, asam tandas, dihaluskan menjadi begini. Daun salam, lengkuas, serai. Kemudian serai dihaluskan menjadi begini. Itu serai bukan dihaluskan, Pak. Itu serai iris-iris. Ah, ini jadinya. Nah, prosesnya bagaimana, Pak? Aku tahu. Prosesnya, aku minggir dulu. Banyak kecil, Kita ambil minyak goreng cemoli, kita tuangin. Lalu kita ambil bumbu yang halus tadi. Kita tumis. Kemudian kita masukkan lagi daun salam, lengkuas, dan irisan serai tadi. Kita tumis sampai harum baunya. Kemudian kita masuk ikannya. Diberi air sampai merembab. Di garam, garam. Masak tambahan ikan. Oh, tidak dibolak-balik ya? Siram-siram saja. Iya, Mas. Enak aja. Inilah hasilnya, Mas Eko. Sedap. Mangkuk, anak-anak. Ini mau bikin apa, Mbak? Kita bikin ini loh. Jongkok. Apa? Dodol jongkok. Jongkok. Oh, kentang. Jongkok. Jongkok. Makanan dari mana tuh? Makan. Jual merah. Oh, Sunda. Ini nah, Sunda mah nyata. Oh, nah, itu nanti bahannya tahun lain. Oh, bahannya loh. Terdiri dari tepung beras kacang, tepung tapioka emas, garam, pasir, hijau ya, air dan susu. Ya, air putih, Mon, hijau, mon. kayak warna lainnya, Kayak di bodas. bukan Di bodasnya. putih ya. Mon, putih. Santan. Oh, santan. Tepung beras kacang campurannya lagi ya, di bodasnya. Kembali garam, terus mata muda sebagai pelengkap. Oh, dan Hiburan juga sebagai pelengkap. tahu ya. Hiburan kan? Sekarang gitu, saya mau tanya bagaimana proses pembuatannya. Katanya, ya. Kita ambil wadah. Pertama kali kita buat adonan berwarna hijau. Sama kita masukkan tepung beras, ya. Tepung tapioka, gula, garam, lalu kita tuangkan air dan susu, kemudian kita
kita aduk sampai rata. Kemudian kita buat adonan yang kedua yang berwarna putih. Ini dari tepung beras, garam, dan vanili. Masukkan santannya. Kemudian kita aduk sampai rata. Kemudian kita taruh di atas api. Nyalain tuh. Ya. Kemudian kita aduk. Yang warna putih itu gimana? Yang warna putih ini kita didihkan sama dengan warna hijau. Jadi tadi yang warna hijau sama putih setelah masak di sana taruh sini. Nah, sekarang rasanya bagaimana? Wah, cumi 3 sendok, mulutnya cuma 1. Kemudian berwarna putih, kita tembak kecil. Cuk, ini Ya, cuk, ini wangi kan, bagus kan? penjualan kali. Kelapa muda sebagai pelengkap. Ini hasilnya Mas. Coba. Ya, coba, biarpun sendoknya lebih gede. Enak, enak. Pertama daging, berarti ya daging sapi. Bisa juga ibu-ibu daging kambing ya. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, jahe, ketumbar, kemiri, juga kulit manis, adas manis, ada cengkeh nih, cengkeh sama daun apa buah pala ya. Pakai daun salam, serai, sama atau daun jeruk. Iya. Terus nanti diulek semua ibu-ibu jadinya ini ya. Untuk menggantikan cabai Mbak Titi supaya kalau mau pedas sedikit kita boleh pakai merica, lada ya, pakai garam sedikit tentunya. Penyedap jangan lupa. Juga dibaur nanti dengan tomat. Iya, pakai santan biasa ya. Bumbunya nggak terlalu sulit ya. Iya. Sekarang kita mulai masak ya. Mbak Titi nyalain. Kita panasin dulu ya, kita numis minyaknya kita masukin sedikit ya ibu-ibu ya. 2 sendok deh ya Boleh. kira-kira ya. Iya, dikit lagi deh. Soalnya dagingnya Oh, dagingnya agak banyak. banyak ya. Nah, sini deh, Mbak Yantinya sini. Oke. Ya. Ya, udah itu kita masukin bumbunya semua ibu-ibu yang sudah diulek semuanya kita masukin. Kalau ini dicelup ya, ini celup, Iya. ini celup. Belum panas ya. Dikit lagi. Belum panas iya. Mbak Yantinya Nah, mau buru-buru ini- jalan, jadi cepet-cepet masukin aja. Ibu-ibu mungkin bingung ya masak kurma ini, mungkin kata-kata kurma kalau di Sumatera ya Mbak Tuti ya. Kalau kita nih mungkin masak putih ibu-ibu. Putih. Ya, anak-anak pasti senang karena nggak pedes Nggak Mbak, ya. pedes. Mereka Iya. pasti senang makan. Cuma kalau kurma tuh kalau kita kesannya kan buah kurma. buah kurma iya. Tadi juga saya pikir, loh kok masak Kita kurma-kurma? masukin. Oh, Iya, kita masukin ini. Mbak Yanti semua. pikir kurmanya mau dimasak gitu loh. Iya, daging. Ibu-ibu ingat juga daging kambing juga lebih enak ya ibu-ibu ya. Lebih enak, lebih gurih ya. Mm-mm. Ini mau dimasukkan sekarang? Belum? Iya. Ayam juga boleh Mbak Titi. Oh, ayam bisa ya? Boleh, boleh Mbak Titi masukin Boleh. itunya. Iya. Ini dagingnya juga kita pilih yang ada lemak-lemaknya dikit lemaknya nih ya, ya. Iya, buat tambah benar. gurih nih, Bu. Tambah gurih. Iya. Boleh semua. Ada Nah ya, titiknya ya. karena ada kuahnya, nggak ada kepadanya. Ya, Iya. ini ada lemak-lemaknya. Kita kasih sedikit. Jadi boleh pakai air dikit Mbak Titi Pakai air supaya dikit. dia lembut ya, cepat lembut. Boleh terus Mas. Terus Semua. Oke. Ya, Oke. tinggal ini lada sama garam. Ya. Ini apa? Ini Penyedapnya. kayaknya kita tutup. Oh, Ibu-ibu, boleh. untuk menunggu supaya empuk dagingnya, kita tutup ya Ibu ya. tutup dulu ya, Untuk mungkin agak berapa menit ya Ibu agak supaya lama agak-agak mungkin itu ya. Nah, ibu-ibu sabar sedikit ya. Sekarang kita tunggu sampai dagingnya mulai empuk.
Udah wangi loh. Nah, saya rasa bisa ibu-ibu ya kita masukin Ini, santannya Mbak santannya Titi. Ini semua apa? Boleh, semua. Iya. Iya. Santannya santan kental ya. Aduk, iya, patinya ya, pati santan. Kita aduk-aduk ibu, supaya jangan sampai. Jangan lupa nih Mbak. Iya, kita pakai penyedap ya. Boleh, Boleh, garam. sekarang. Garamnya. Berapa nih? Tadi udah pakai garam. Ya, banyak sekali kan? Gini? Oke. Oke, udah Lada. Lada untuk pedas ya ibu ya, boleh lada. sedikit nah. Gini ya. Iya. Saya lebih enak. Iya, pakai penyedap boleh dikit. Seberapa sih? Iya. Ya. Ya, kita masukin ininya Tomat. terakhir ya ibu ya. Semua ya. Tomat, iya. Oke. Ya. Nah, udah gini udah selesai. Kita tinggal tunggu masak. Kita aduk-aduk terus supaya dia merata ya, nggak sampai pecah santan ya Mbak Titi ya. Oh gitu. Biasanya. Sampai agak kering. Agak kering sedikit. Agak kering ya. Terus dagingnya juga supaya lebih empuk ya. empuk. Jadi kita tunggu lagi kira-kira 15 menit dia kering ya Mbak Yanti ya. Mungkin kalau buat anak-anak daging ayam lebih cepat empuk Lebih ya cepat Mbak empuk Titi ya. Dan biasanya anak-anak lebih seneng kalau banyak kuah. Iya. Ya, kalau kita emang nggak gitu suka, tapi anak lebih suka. Jadi kayak boleh rasa deh. Boleh rasa ya. Asinnya deh. Rasa-rasa Masa ancut Yanti gitu enak enggak sih? Oh, pasti enak. Enak ya. Alhamdulillah. Bismillah. Takut kurang asin apa kurang ini asik. Kurang asin. garam. Ini senang asin deh ya. Pakai tangan aja ya. Oke, udah Nah, sekarang pas deh tuh. Pas ya. Pasti enak. Pedasnya maksudnya? Nggak gitu pedes ya, Gitu soalnya kan lada ya. Tapi memang tergantung siapa yang senang Tapi pedas tambah cukup lagi. sih apa tuh aroma ladanya udah Iya, udah ya. berasa. Jadi kita tunggu lagi nih. Boleh tunggu 5 menit ya. 5 menit ya. Nah, ibu-ibu kita tunggu lagi ya biar sampai agak kering ya. Nah, ibu-ibu sekarang semua ini udah masuk ya, Mbak ya. Iya. Sekarang kita tunggu 15 menit Tunggu, kayaknya iya. lebih bagus Tertutup ditutup nanti ya. lebih biar cepat empuk ya. Nah, kita sambil menunggu ini kalau 15 menit kan kelamaan ya ibu-ibu Iya. kasihan ya masih sempat sekarang ini sempat belanja. Iya. Kebetulan Mbak Yanti sudah bawa yang sudah masak. siap dihias lagi ya. Iya, udah dihias. Saya kasih ini deh. Apa ditunjukkan deh. Iya, kita Ya. pinggirnya ibu-ibu kita pakai daun selada ibu ya. Iya, dikasih selada, tomat, Ini bawang goreng ibu, bawang goreng. seledri sedikit di Awur-awur, diawurkan diawurin bawang goreng dan daun seledri. Iya. Inilah ibu-ibu masak kurma kita yang kedua, hasilnya seperti ini. Nanti pun itu akan seperti ini. Nah sekarang jangan kemana-mana dulu karena kami akan segera kembali setelah tips wisata Boga dan